Kalau kita punya gembala dalam hidup ini, maka hidup kita pasti tidak akan diarahkan sia-sia. Bukan berarti orang yang punya gembala, yang saya masukkan gembala di sini adalah kita punya mentor rohani ya. Jadi kalau bagi kamu yang ada di dalam gereja, tidak harus menjadi gembala sidangmu yang harus mengurus kamu, tetapi misalnya kamu punya komsel atau di tempat saya namanya my group, kita punya namanya MGL atau my group leader, yang artinya itulah gembalamu. Sekalipun secara organisasi memang gembala sidang lah yang disebut gembala, tetapi untuknya mengurus tentang personal kamu, yaitu adalah gembala yang tahu tentang personal kamu. Seperti apa orang-orang dekat kamu, mentor rohani kamu yang disebut biasanya kakak rohani, atau mungkin disebutnya bapak rohani, ibu rohani. Dari orang-orang seperti inilah maka kita dijaga. Makanya penting sekali kita punya gembala, guys. Kalau bagi kamu yang tidak punya gembala, kamu bisa mencari di gereja tertentu atau komsel tertentu. Jangan hanya sekedar cuma hanya kamu masuk ke gereja, tapi kamu juga bisa tertanam di situ. Dengan cara apa? Dengan kamu bisa komsel di situ, kamu bertumbuh di situ. Nanti suatu saat juga kamu akan melihat bahwa tidak sia-sia loh kalau kamu itu punya gembala. Karena begini, kalau misalnya memang Tuhan hanya mau fokusnya antara kamu dengan dia langsung saja, maka tidak mungkin Tuhan mempercayakan kepada Petrus, kepada rasul-rasul yang lain untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Yang artinya adalah sekalipun memang gembala kamu yang ada di bumi ini, baik itu gembala sidang, baik itu mungkin gembala youth, atau mungkin gembala komsel sekalipun, mereka pun juga manusia, guys. Tapi kamu perlu percaya kepada orang atau manusia yang ditaruh Tuhan di dalam hidupmu untuk menuntun kamu. Jadi jangan sampai kalau kamu itu punya hati yang susah atau mungkin berpikir ya dia kan juga manusia, dia juga bisa salah. Justru karena dia bisa salah, makanya kamu perlu mendoakan gembala kamu juga. Kamu perlu juga mendoakan mereka, mendoakan juga keluarganya. Karena apa? Kalau mereka bahagia, kamu pun juga bahagia. Dan kalau kamu bahagia, gembala kamu pun juga bahagia. Karena apa? Tujuan dari gembala adalah supaya dia bisa melihat domba-domba Tuhan tetap ada di jalan Tuhan. Maka dia bersuka cita bukan karena itu adalah sebuah penghargaan buat dia, tetapi itu adalah sebuah persembahan yang harum kepada Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Jadi kalau bagi kamu yang belum punya gembala, baik itu mungkin gembala secara personal atau mungkin gereja, kamu mungkin bisa chat aja kepada saya. Dan juga mungkin kamu bisa chat, mungkin ada di TikTok, Instagram, semuanya kamu bisa chat aja DM. Nanti sebisa mungkin nanti saya chat, saya akan balas. Baru disitulah kamu akan bisa digembalakan. Karena kalau memang Tuhan Yesus memang fokusnya kepada dia saja, yang artinya tidak ada manusia di bumi ini, maka sudah pasti Tuhan tidak akan menciptakan pendeta atau gembala atau gereja. Tetapi kenapa ada Tuhan ciptakan seperti gembala dan gereja? Karena Tuhan tahu kita ini manusia, butuh secara fisik, bicara, ngobrol, bahkan dipeluk, bahkan mungkin ada saat kita menangis, kita dihibur oleh orang di sekitar kita. Dan itu adalah salah satunya adalah mentor rohani kita.